Kebetulan saya saat ini sedang di DLH Provinsi, tadi ada kegiatan. eh saya tadi koordinasi dengan sekretariat terkait dengan pelaksanaan rapat RPPLH yang akan dilaksanakan hari Kamis terkait dengan tadi penggandaan dokumen yang untuk tim teknis di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kemudian eh, mengenai apa yang akan disampaikan nanti, mungkin Pak Agung bisa share screen untuk PPT-nya. Ya, Pak Kali, sebelumnya saya mohon izin Pak, kemarin dari PPT yang Bapak kirimkan, yang draft dari jenengan kemarin, ada beberapa yang saya ubah Iya, tampilannya gitu. Tapi ini belum 100% selesai gitu, ini baru beberapa yang saya tampilkan, nanti lanjutannya akan saya rapikan Pak. iya nggak apa-apa. Ya, di share screen aja dulu, Mas Agung. Ini Ya, baik. Untuk PPT memang sudah dikirim ke Pak Agung untuk disesuaikan gitu maksud saya terkait dengan eh, materi pemaparan dan beberapa hal yang tadi saya tanyakan ke Sekretariat Dinas LH Provinsi Lampung. Untuk kisi-kisi Pak, itu memang yang pertama kita tekankan di dalam proses penyusunannya itu adalah di forum group discussion yang pertama dan kedua itu yang harus kita pegang, di mana memang isu-isu strategis yang kita jaring di FGD 1 dan 2 itu adalah eh, yang kita olah datanya di bab bab 3 dan seterusnya. Jadi itu nanti mohon Mas Agung untuk foto-foto kegiatan FGD itu ditampilkan di dalam PPT sehingga arah dari penyusunan RPPLH itu sinkron gitu antara FGD dan eh, pokok bahasan di dalam RPPLH. Pak Kali, Kemudian izin Pak Kali untuk posisinya diletakkan di sebelah mana ya Pak untuk dokumentasinya, karena kalau saya baca di sini belum ada part yang bagian itu Pak, atau bagian itu untuk meletakkan ini. ya peletakannya eh, di awal-awal Pak Agung, Di awal ya Pak ya. di awal-awal. Jadi setelah eh, sebelum sebelum landasan hukum, ya sebelum landasan hukum. Jadi disampaikan proses gitu ya Pak ya untuk Ya apa setelah kegiatan. betul setelah gambar 3 itu kan ada kedudukan RPPLH terhadap rencana pembangunan daerah. Nah itu baru kita insert di situ, termasuk undangan rapat FGD-nya. Oke Pak. Ya, kemudian terkait dengan data ya, data itu kan yang di bab 2 itu memang kita tampilkan terus supaya memang diketahui kondisi lingkungan, terutama daya dukung daya tampung di Kabupaten Mesuji. Nah itu memang harus ditampilkan, termasuk peta-petanya, karena itu adalah data yang kondisi existing yang saat ini. Ya itu ada beberapa data terkait kondisi lingkungan saat ini, baik tata guna air, kemudian pangan, kemudian energi, eh, data dari waktu itu DDDT kan, dari Dokumen Langsung. Nah itu memang harus kita tampilkan. Selanjutnya di bab 3,
Yang ini Pak. Ya, itu 3 isu pokok yang diselesaikan. Nah, itu kan memang isu-isu itu eh, asalnya itu dari penjaringan FGD. Nah, itu yang kita angkat sehingga kita tidak apa namanya isu itu yang kita angkat itu kita tidak memprediksi atau apa ya memperkirakan asal gitu loh, tapi memang kita mendapatkan data itu dari FGD. Nah, itu kita tampilkan. Izin mas, izin mas. Iya, silakan. Dimulai dari anu dulu aja, bab 1, misalkan apa sasarannya seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana, terkait kondisi wilayah, sektor, dan juga aspek lingkungannya seperti apa, supaya tergambar gitu. Kemudian dari analisis lingkungannya seperti apa, tinjauan lingkungannya, aspek fisik biologisnya, sosialnya seperti apa, kemudian identifikasi masalah. Biar langsung jelas gitu. Jadi bab 1 itu dulu, nanti baru ke bab 3. Ya, dirunut dulu aja. Nah, nanti baru ke strategi dan kebijakan. Halo? Halo? Ya, Pak Kali, mungkin tadi ada telepon Pak, keputus mungkin. Nah, maksudnya di bab 1 dulu pendahuluan nih. Apa? Tadi dijelaskan tujuan dan sasaran seperti apa. Kemudian lingkup kegiatan ini RPPH ini apa aja sih yang dimuat di dalam RPPH, aspek lingkungannya, aspek wilayah tadi, sektor tadi, kemudian juga yang dicakup oleh rencana kegiatannya, kemudian nanti aspek dari analisis lingkungannya seperti apa, aspek fisik, biologis dan juga sosialnya. Nah dari situ kan nanti terpetakan tuh terkait identifikasi masalahnya, menyajikan masalah dan tantangan utama yang akan dihadapi untuk lingkungan di 30 tahun yang akan datang. Artinya nanti baru ke aspek strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu kan sebenarnya kalau data-data oke lah nanti kita koreksi di dokumennya. Tetapi untuk kisi-kisi itu kan aja kita mulai, kita bahas satu-satu gitu. Apa yang kurang nanti kan bisa kita benahi. Halo Pak Kali. Ya, mohon maaf tadi ada telepon. Bisa lanjut Pak? Ya, jadi ini Pak Bambang, itu kan memang PPT-nya sudah ada. Ini saya nyoba paparan atau dari pihak dinas yang paparan? Karena kan nanti waktu hari Kamis yang paparan dari dinas nih. Halo Mas Keli Ya, aja dulu yang paparan, ya. ya. Mas dulu yang paparan, nanti sambil kawan-kawan yang di sini nyimak, sambil ngoreksi kalau memang ada masukan gitu.
Oh ya, baik Pak. Nah, Ya, baik. Dari awal Pak Agung. iya Mas, iya Mas. Oke, ya, baik. Untuk rencana, tadi saya paparan ya. Oke, jadi untuk dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan hidup RPPLH Kabupaten Mesuji tahun 2022 sampai 2051. Next, Pak Agung. Kabupaten Mesuji merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Mesuji dengan ibu kotanya yaitu di Kecamatan Mesuji. Mas, Untuk bentar Mas. Mas, ya, itu tahunnya betul nggak Mas? Tahun periode yang di cover tadi, 2008. 2022-2051. Iya betul Pak. Jadi Jika RPPLH ini kan memang dokumen 30 tahun Pak. kalau 51 apa nggak 29 tahun Mas ya? 2022 sampai 2051 itu betul Pak. Oke. Ya, next. Ya, kemudian pengertian dari dokumen RPPLH atau rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, kemudian masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktu tertentu ini adalah disusun dalam jangka waktu 30 tahun dengan berbagai pertimbangan untuk menilai suatu keberhasilan pengelolaan lingkungan tentu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan dalam jangka waktu 30 tahun itu adalah dinilai cukup optimal. Next. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa memang dokumen RPPLH itu adalah perencanaan tertulis. Nah, di sini perencanaan tertulis itu memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Masalah-masalah di dalam lingkungan tentu kita mengetahui adanya pertambahan penduduk, kemudian eh, timbulnya industri-industri baru, kemudian timbulnya masalah perambahan hutan, dan lain sebagainya, sehingga ini perlu diidentifikasi, kemudian dan dirumuskan di dalam dokumen RPPLH agar ke depan, selama 30 tahun ke depan, kita bisa memberikan target tentang kondisi lingkungan yang kita harapkan tentu kondisi ini eh, kondisi yang optimal sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tentu kondisi lingkungan pada waktu 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang akan datang itu akan berubah, pertumbuhan penduduk, jumlah sampah, kemudian kompetensi air itu sangat menentukan kondisi lingkungan hidup, di mana memang RPPLH ini adalah merumuskan agar lingkungan hidup yang akan kita wariskan kepada anak cucu tentu tidak berkurang kualitasnya, tetapi seharusnya bisa meningkat kualitas lingkungan hidup agar anak cucu kita nanti bisa hidup secara optimal, bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, next. Next, Mas Agung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui tentang
posisi dan peran dokumen RPPLH. Nah, RPPLH ini menjadi masukan utama di dalam bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan, dalam hal ini RPJP untuk pembangunan rencana pembangunan nasional, kemudian RPJMD untuk perencanaan pembangunan menengah di tingkat daerah, dalam hal ini bisa di tingkat 1 provinsi maupun di kabupaten. Kemudian rencana pembangunan sektoral yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi perencanaan pembangunan pada setiap organisasi perangkat daerah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam proses penyusunan RPPLH ini seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah proses perencanaan. Nah, setelah perencanaan tentu akan meningkat lagi kepada pemanfaatan, kemudian pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, RPPLH ini sebagai dokumen perencanaan tentu membutuhkan masukan-masukan data dari berbagai lintas, terutama yang mendukung yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan. Ya, next. Ya, jadi RPPLH tujuan sasaran ya langsung. Tujuan sasaran dari RPPLH ini adalah yang pertama terjaminnya ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan. Kemudian terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi secara berkelanjutan. Kemudian meratanya sumber daya alam serta minimnya risiko dan dampak lingkungan hidup yang negatif bagi warga masyarakat. Jadi ada 3 hal yang menjadi tujuan dari penyusunan RPPLH ini yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, tersedianya sumber daya alam, kemudian tersedia dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih, kemudian meratanya manfaat sumber daya alam tersebut. Karena di dalam kehidupan kita itu memerlukan daya dukung seperti pangan dan energi, serta lingkungan yang optimal untuk mendukung kehidupan manusia seluruhnya. Next, Mas Agung. Untuk landasan hukum, ini mungkin perlu apa ya? Ini memang untuk landasan hukum sesuai dengan hierarkinya. Yang pertama adalah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri, dan peraturan daerah. Ini kita ini secara global sebenarnya, cuman mungkin lebih baik ini dilengkapi misalnya Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang kemarin sudah disahkan. Kemudian peraturan pemerintahnya yang lebih spesifik itu adalah PP 22 tahun 2021. Kemudian peraturan menteri, mungkin nanti kita susun lagi ya Mas Agung ya, yang undang-undang ini lebih diperjelas gitu. Kemudian next. Ya, untuk kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tahan wilayah, mohon maaf ini tadi ada gangguan. Ya, untuk kondisi wilayah secara astronomis, wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada 3 derajat 45 menit 4 sampai 4 derajat 40 menit arah utara selatan dan 106 derajat 15 menit sampai 107.00 menit arah timur barat dengan ketinggian itu berkisar antara 19 sampai 80 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Mesuji itu sendiri memiliki 4 daerah aliran sungai dengan panjang 220 km dan luas sebesar 1.429,98. Ini kami dapat dari KLHS RT RW Kabupaten Mesuji tahun 2003-2042 yang digunakan sebagai
sumber baku, kemudian usaha perikanan, perkebunan, dan industri di Kabupaten Mesuji. Nah, untuk batas-batas wilayah, sebelah utara selatan, Kabupaten Mesuji berbatasan dengan Kabupaten Ogi, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sebelah timur selatan, itu Kabupaten Mesuji berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogi, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sebelah selatan, itu berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sebelah barat, kebetulan Kabupaten Mesuji berbatasan langsung dengan Kabupaten Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, berikut adalah peta administratif Kabupaten Mesuji. Ini ada beberapa warna. Yang warna-warna ini adalah menggambarkan kecamatan di Kabupaten Mesuji. Kemudian batas-batasnya seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan berurusan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang maupun Tulang Bawang Barat. Kemudian untuk luas wilayah Kabupaten Mesuji, dari 7 kecamatan, itu yang paling luas itu adalah Kecamatan Mesuji Timur. Kemudian yang kedua, yang paling luas, itu adalah Kecamatan Tanjung Raya dengan ibu kota Brabasan. Yang pertama tadi Mesuji Timur itu sebesar 37% dari luas wilayah Kabupaten Mesuji. Dan yang kedua adalah Kecamatan Tanjung Raya dengan luas 10,9% dari luas Kabupaten Mesuji. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk data dan informasi lingkungan hidup, ini perlu kami sampaikan, di mana infrastruktur ekologis itu merupakan struktur alam atau semi alami dari suatu ekosistem dan landscape yang bersifat penting dalam menghasilkan layanan jasa seperti sungai, kemudian danau, atau hutan yang tentu akan menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, di mana sungai akan menjamin kehidupan ikan, danau, kemudian hutan tentu akan menjamin keberlanjutan udara yang bersih serta alur hidrologis dari air. Apabila hutan rusak, tentu akan menimbulkan dampak terhadap air, di mana akan terjadi banjir dan suhu yang akan meningkat. Kemudian untuk potensi dan kondisi sumber daya alam, ini Kabupaten Mesuji termasuk sebagai salah satu produsen hasil pertanian, perkebunan, dan galiansi di Provinsi Lampung. Seperti kita ketahui bahwa hasil pertanian itu berupa padi yang Kabupaten Mesuji secara gencar telah mencetak sawah untuk menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai lumbung beras di Provinsi Lampung. Kemudian dari perkebunan banyak sekali hasil pertanian seperti karet, kemudian kelapa sawit, kemudian ubi kayu, di mana alhamdulillah di Kabupaten Mesuji selain kondisi pertanian yang mendukung, juga didukung oleh adanya industri-industri pengolah hasil pertanian sehingga petani dapat dengan mudah untuk menjual hasil dari pertaniannya. Selanjutnya, Mas Keli, ya, untuk potensi tadi, perikanan nggak masuk ya? perikanan. Ini kami ambil data ya, Mas. Kalau perikanan, data yang kami dapat ini yang maksudnya yang paling besar sih ini. Jadi hasil pertanian, perkebunan, dan galiansi itu adalah paling besar. Perikanan tentu ada, tetapi mungkin ini kami ambil 3 yang terbesar gitu. Tapi monggo kalau mau dikoreksi. Nggak, karena dilihat di masalahnya tadi kan masalah ekosistem perikanan juga dibahas. Tapi nanti kita ke bab ketiga nanti ya. Sama galian C, Mas. Li, bahasanya selain galian C apa sih sumber anu kita? Kalau galian C ini kan terkait pertambangan kecil ya?
Iya, pertambangan kecil. Ini nomenklaturnya memang galian C dia. Kategori galian C. Ya, mungkin next ya. Tapi monggo kalau mau langsung dikoreksi, Mas Yoga, kalau ada data, tapi itu 3 yang terbesar gitu maksud saya. Oke, next. Nah, ini adalah peta ya, peta kajian lingkungan hidup strategis, rencana tata ruang wilayah ya, Kabupaten Mesuji, di mana memang untuk, aduh, petanya nggak terlalu jelas ya. Peta hidrologi ya dari Kabupaten Mesuji. Kalau pertambangan itu Mas, ke depannya itu yang harus kita perhitungkan itu ini kan karena 30 tahun ya. Iya. Potensi batu bara. Walaupun kalau memang nggak mau disebutin dia spesifik ininya, apanya, batu bara atau galian C-nya gitu. Pertambangan gitu aja. Tinggal dipetakan aja ininya. Potensi-potensinya itu. Oh ya, baik Pak. Kemarin yang di RT RW gitu juga Mas. Iya. Oh iya Pak. Berarti kita sesuaikan aja. Berarti yang pertambangan aja Pak ya, batu bara. Potensinya kan. Ini kan bicara potensi. Memang Kabupaten Mesuji potensinya kan itu batu bara yang memang terdeteksi banyak gitu kan. Mungkin langsung dirubah aja Mas Agung yang di slide tadi. Ya, itu potensi galiansinya diganti pertambangan batu bara. Mas sama itu Mas, aku kok masih ganjilan tahun loh Mas. Tahun periode. Tahun periode Kalau 30 tahun. Ranperda itu yang jenengan tulis itu tadi 2023 2042. 2022 Pak. Ah, Itu mulainya 2022 kita Pak. Ranperdanya ini 2023 2043 Mas. Ora perdanya ya. Iya. Hmm. Nah, itu kan ngitungnya seperti itu. Jadi dia 20 tahun ya. 30 tahun Pak seharusnya Pak. Kalau RPPLH ya enggak, maksudnya Perdanya ya. yang Ranperda ini loh, yang Ranperda RT RW. Ranperda RT RW itu 2343. Ya. Nah, itu kan 20 tahun. Kalau punya jenengan ini 30 tahun, mulai 22 harusnya 52 dia, Mas. 22. Nah, coba kalau ini yang contoh kecil aja, kalau periode presiden Mas 55 tahun itu, Mas. Coba nanti dikoreksi lagi, Mas ya. 51. Kalau hitungan saya 51 loh Pak. 2022 sampai 51, 30 tahun. Itu 29 ya, Mas. Eh ya nanti berarti coba dihitung bareng-bareng Pak ini. Kalau hitungan saya 30 tahun itu kalau dimulai tahun pertama 2022 coba. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 40, 41, 42, 43, 50. 51 Pak kalau hitungan kami. Tapi ya monggo sih hitung, kalau hitungan saya itu 30 tahun itu tahun pertama 2022. Kalau 30 itu berarti 51. Coba kalau maunya periodenya 5 tahun ya, Mas. Nah, Kalau periodenya 5 tahun, jenengan ngitungnya kayak mana? 6. 22 sampai berapa? 26. 22, 23, 24, 25, 26. Iya. Ya, 27 ya, Mas.
Oh gitu ya. Kan periode ini kan gini loh Mas. Periode ini kan belum tentu dari tanggal 1 Januari. Penetapannya penetapannya di tanggal ini kan nanti jadi ranperda ya. Iya. Penetapannya dia di 2022 Mei gitu. Berarti 30 tahunnya ya di Mei 52 Oh, gitu. ya Pak. Nah, nanti Pak, ya oke lah. Ini koreksi. Coba saya konsultasikan dengan tim penyusun yang lain ya. Nggih Tapi Mas, nanti nggih Mas. segera kita ganti kalau memang salah. Sama peta itu udah yang terbaru belum Mas? Peta Peta, dari, peta administratif itu sudah Permendagri 82 2019 belum? ya kalau peta ini kita ambil dari KLHS RT RW Pak kemarin. Yang baru disusun ini ya. Ya, betul. Saya kira udah terbaru Pak ini, 7 kecamatan. Iya, kalau ngambilnya yang dari RT RW yang baru disusun ya dia terbaru. Iya, betul. Sudah Pak. Iya, Mas. Baik Pak. Oke, kemudian mungkin lanjut tadi Mas Agung, yang pertambangan tadi ya. Jadi next halaman. Ya, next lagi. Ya, ini kondisi lingkungan peresapan Kabupaten Mesuji terhadap air, di mana dari peta cekungan air tanah di Provinsi Lampung, ini untuk batuan padu, karena tingkat kelulusan air itu sedang sampai tinggi, ini luasnya adalah 2.693,23 hektar. Kemudian batuan vulkanik tingkat kelulusan air rendah, kemudian batuan vulkanik tingkat kelulusan rendah, kemudian batuan vulkanik tingkat kelulusan terhadap air adalah rendah juga. Nah, kemudian ada endapan lapas, tingkat kelulusan terhadap air itu tinggi, ini sebesar 31.520,65 hektar. Kemudian untuk litologi endapan lepas ini juga tinggi, sebesar 66.135,55 hektar. Ini peta cat atau cekungan air tanah, ini sumbernya dari Kementerian SDM. Kemudian untuk luasan ini kita ambil dari KLHS RT/RW Kabupaten Mesuji tahun 2022-2043. Jadi untuk Kabupaten Mesuji tingkat kelulusan air sedang tinggi, ini hanya 2.600. Kemudian yang lain ini yang rendah hanya sedikit ya, sehingga dari data ini bisa kita ambil bahwa untuk kelulusan terhadap air itu di Kabupaten Mesuji termasuk tinggi. Sehingga untuk air resapannya agak lumayan bagus tingkat kelulusannya. Tapi tingkat kelulusan air ini tentu patut juga menjadi perhatian. Semakin tingginya kelulusan air itu juga semakin cepat airnya habis. Mungkin kondisi ini terjadi di Kabupaten Mesuji. Ada beberapa wilayah yang airnya itu sedikit ini karena tingkat lulusnya tinggi sehingga cepat habis. Sehingga data ini memerlukan penanganan, terutama penghijauan ya harus diperbanyak sehingga laju alir air itu bisa tertahan untuk bisa mengisi sumber-sumber air baik sumur maupun sumur bor. Kemudian next. Ya, untuk luas daerah aliran sungai
ini ada beberapa sungai ya yang ada di Kabupaten Mesuji, Waibuayo, kemudian Waitulungan Hulu, Waitulungan Tengah, kemudian Waitulungan Hilir yang mengalir di beberapa kecamatan, di 7 kecamatan di Kabupaten Mesuji. Next. Nah, untuk jaringan tata air rawa Mesuji itu kami ambil dari RPJMD Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022. Untuk luas baku data jaringan tata air dengan volume 22.988 hektar. Kemudian untuk luas fungsi itu sebesar 10.974 hektar. Kemudian saluran pengaman banjir, kemudian ada saluran pembuangan primer, saluran pembuangan tersier, saluran pembuangan sekunder. Nah ini alhamdulillah di Kabupaten Mesuji karena memang kondisi airnya itu banyak perairan rawa sehingga memerlukan saluran-saluran dan tanggul penahan sehingga bisa mencegah yang pertama banjir rob, kemudian yang kedua bisa menahan air pada waktu kemarau sehingga air itu bisa disalurkan terutama untuk mengairi lahan pertanian rawa yang sekarang gencar dibangun di Kabupaten Mesuji. Ya, next. Kemudian ada areal ya penggunaan lahan pada kecamatan. Ya, ini Mas Agung untuk tabelnya judulnya itu Mas Agung dirubah itu. Ini datanya tahun 2015. Karena memang kemarin kita nyari data yang terbaru ini agak sulit. Ini jadi kita masih pakai data tahun 15 ini Pak Kadis. Jadi untuk luas areal dan penggunaan lahan per kecamatan sebesar total ya untuk lahan sawah itu 11%, kemudian lahan pertanian bukan sawah totalnya 76%, kemudian lahan bukan pertanian itu 13% total di Kabupaten Mesuji. Next, Mas Agung. Nah, ini adalah peta kajian lingkungan hidup strategis RT RW, peta tutupan lahan. Mungkin nanti di dalam penjelasan itu karena saya nggak seberapa jelas ininya apa namanya warnanya itu kan yang warna hijau warna hijaunya sedikit ya, kemudian yang warna biru itu adalah aliran sungai dan rawa. Nah, kemudian yang warna kuning saya nggak terlalu bisa membaca nih Mas Agung. Karena kebetulan ini mohon maaf di HP ya. Karena tadi ada kegiatan di Dinas LH Provinsi. Mungkin nanti di file yang jelas di laptop itu kan pasti tergambar nanti keterangan warna hijau dan warna kuning itu apa gitu. Yang pasti ini adalah peta tutupan lahan di Kabupaten Mesuji. Ya, next. Untuk potensi tanaman pangan ya dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Lampung. Untuk LP2B yang paling tinggi di Kabupaten Mesuji itu adalah di Rawajitu Utara,
Kemudian LCP2B itu yang paling tinggi ada di Kecamatan Mesuji. Sehingga untuk total LP2B sebesar 25.193 hektar, kemudian LCP2B itu adalah 5.416 hektar. Ya, next Mas Agung. Ini adalah peta dari KLHS RT RW Kabupaten Mesuji ya. Peta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Mesuji. Kemudian next. Nah, kemudian untuk kawasan hutan, ini yang warna merah itu adalah non agri hutan kering, kemudian yang hijau adalah non agri semak belukar, dan yang hijau muda ya, hijau muda itu adalah di lokasi Kabupaten Mesuji. Jadi yang warna non agri hutan kering ini terletak di kecamatan, kalau dari peta itu adalah di Tanjung Raya. Sedangkan untuk non agri semak belukar itu ada tersebar di beberapa kecamatan seperti Mesuji Timur, sedikit di Rawajito Utara, kemudian sangat sedikit di Simpang Pematang maupun Wais Serdang. Ya, next. Untuk peta sebaran lahan gambut di Kabupaten Mesuji, ini beberapa lokasi di Kecamatan Kabupaten Mesuji ada di daerah Rawajito tadi ya, ini. Jadi memang untuk lahan gambut tentu perlu mendapat perhatian karena untuk kondisi air di lahan gambut cenderung lebih asam, dan yang kedua pada waktu musim kemarau lebih cenderung rawan kebakaran. Sehingga dari peta ini bisa kita lihat kita harus lebih memfokuskan ya di Kecamatan Rawajito, di mana memang lebih banyak lahan gambut di Kabupaten Mesuji. Next. Nah, untuk kualitas air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji secara rutin itu melakukan pemantauan terhadap kualitas air, terutama air sungai. Air sungai di Kabupaten Mesuji ini diambil beberapa sampel seperti Wai Mesuji yang melintasi di Sungai Gebang ya, Gajah Mati, Wiralaga, dan kondisi pemantauan ini dilakukan supaya diketahui kualitas air permukaan yang dipantau secara periodik sehingga kita bisa memantau terhadap kondisi pencemaran air sungai. Nah, air sungai itu sendiri memang menjadi salah satu buangan dari limbah industri maupun buangan dari kegiatan rumah tangga. Kemudian next. Nah, kemudian untuk hasil dari pemantauan kualitas lingkungan di sungai-sungai tadi yang sudah kita ambil sampel, tentu secara kualitas, secara umum itu masih memenuhi baku mutu. Namun untuk pH ya memang dia cenderung asam. Di sini terlihat 2021 3,98. Namun yang lain masih memenuhi baku mutu. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah peta pemantauan kualitas air permukaan tadi, di mana tadi tersebar ya, Wai Mesuji tersebar di beberapa desa, yang titik-titik itu adalah lokasi di mana sampel kualitas air permukaan diambil. Selanjutnya. Nah, selain dari pemantauan kualitas air permukaan, Kabupaten Mesuji juga secara rutin itu melakukan pemantauan kualitas udara. Nah, di sini adalah kualitas udara ambien. Parameter yang diambil itu adalah SO2 dan
NO2. Ada beberapa lokasi yang diambil, seperti di Kecamatan Mesuji, kemudian di Tanjung Raya, kemudian Pancajaya, dan Kecamatan Mesuji Timur. Nah, metode pengambilan itu dengan menggunakan passive sampler 2 periode. Next. Untuk hasil, Mas Agung, hasil kualitas udara ambien, belum ditampilkan di situ ya. Mungkin hasilnya mungkin harus ditampilkan. Belum ada, Pak. Oh iya, nanti kita masukkan lah berarti. Oke. Nanti kita masukkan, tapi secara umum untuk kualitas udara itu masih tergolong bagus, di bawah baku mutu. Nah, kemudian salah satu dampak daripada peningkatan jumlah penduduk itu tentu adalah volume sampah yang masuk ke TPA itu tentu akan meningkat dengan penambahan penduduk. Dapat dilihat di sini kurun waktu 2022 sampai 2051 ini kita estimasi dengan menggunakan perhitungan nanti ada peningkatan di mana estimasi volume sampah di tahun 2026 itu mencapai di bawah 25 ton ya. Kemudian nanti pada tahun 2051 itu volume sampah estimasi akan mencapai di angka di atas 30 ton. Sehingga kita perlu merencanakan untuk penanganan sampah yang akan meningkat setiap tahunnya, tentu kita memerlukan tempat pembuangan akhir maupun strategi-strategi pengurangan sampah yang dihasilkan dari sumbernya, seperti dari pasar maupun dari rumah tangga, dari sektor pendidikan, dari sektor industri, mungkin bisa ditekan jumlah sampah yang dihasilkan. Next. Nah, untuk pengawasan perusahaan lingkungan, baik AMDAL maupun UKL di Kabupaten Mesuji, tahunnya itu 2022 itu. 2021 ya Mas Agung? Ya, ada yang tipe itu, Pak. Ya, tipe. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan pengurusan AMDAL maupun UKL. Ada 21 perusahaan yang sudah mengurus. Kemudian untuk dari hasil pengawasan, ada beberapa perusahaan yang taat dan belum taat, itu sekitar ada 8 perusahaan dari 21 perusahaan yang sudah taat. Nah, ini memang Dinas Kabupaten Mesuji secara rutin melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan sehingga industri-industri tersebut bisa taat melakukan pengelolaan lingkungan hidupnya. Ya, next. Ya, next Mas Agung. Bentar, Pak, nge-lag, Pak. Oh. Nah, untuk jenis produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa produk hukum yang sudah dihasilkan, ada berupa 5 ya. Yang pertama, Perda di Kabupaten Mesuji sudah terbentuk Perda nomor 6 tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Mesuji. Kemudian Perda nomor 5 tahun 2021 tentang lahan pertanian pangan dan pangan berkelanjutan. Kemudian untuk peraturan bupati itu sudah dibentuk Perbup 67 tahun 2021. Kemudian untuk keputusan bupati telah terbit keputusan bupati nomor 35 tahun 2021 dan keputusan bupati nomor 302 tahun 2022 tentang pembentukan tim terpadu pembinaan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Mesuji. Sehingga Kabupaten Mesuji itu sudah berupaya untuk menerbitkan payung hukum sehingga
Dinas Lingkungan Hidup itu dapat bekerja di dalam upaya-upaya pelindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, next. Nah, untuk peta penggunaan lahan di Kabupaten Mesuji ini termasuk merah ya, yang merah ini terbatas ya, kendala dan potensial ya. Terbatas ini ada di beberapa wilayah, cukup banyak di Rawajitu dan yang di sini Waisedang ya, Waisedang ya. Nah, untuk yang terbatas itu sebanyak 31%, kemudian potensial 53%, dan kendala itu 16%. Peta daya dukung lahan. Ya, next. Nah, ini adalah beberapa titik pengambilan sampel air sungai, di mana pengambilan air sungai itu sudah rutin dilakukan. Yang pertama di Sungai Buaya, kemudian Sungai Cambai, dan Sungai Talang Batu di Desa Tebing Tinggi. Next. Untuk kualitas air permukaan untuk periode 1 tahun 2022 di beberapa sungai ini ada sungai dan rawa, ada 9 titik, 9 lokasi, kemudian dihasilkan untuk kualitas air permukaan ya di 9 lokasi tadi, baik sungai maupun rawa, samplingnya sudah cukup beragam, ada beberapa titik yang diambil, dan hasilnya sih sebenarnya masih memenuhi baku mutu, sehingga hanya saja memang di Kabupaten Mesuji karena ada beberapa lokasi yang gambut tadi, sehingga airnya cenderung asam. Ya, next. Untuk periode 2 ini juga dilakukan. Jadi periode pertama dilakukan periode Januari sampai Juni, kemudian periode 2 dilakukan Juli sampai dengan bulan Desember 2022. Ya, next. Oke. Kemudian next lagi, Mas Agung. Nah, ini adalah pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Mesuji tahun 2019. pH, PUD, COD, kemudian TSS, NO2, kemudian fekal coliform. Ya, selanjutnya. Nah, untuk perkiraan jumlah sampah, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Mesuji tahun 2022, jumlah penduduk tentu yang paling banyak akan menghasilkan timbulan sampah. Nah, ini ada di Kecamatan Mesuji sebanyak 45.536 jiwa. Kemudian disusul Kecamatan Mesuji Timur sebanyak 43.428 jiwa. Sehingga potensi sampah ya di tahun 2020 ini juga yang paling besar di Mesuji dan Mesuji Timur. Next. Untuk volume limbah B3 padat dan cair, menurut sumber pencemarannya, ini sumbernya ada di pusat perbelanjaan seperti pasar, kemudian pusat wisata atau taman rekreasi, kemudian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas, maupun juga klinik, rawat inap maupun rawat jalan, kemudian di permukiman, kemudian industri, kantor pemerintahan, dan yang ketujuh lain-lain. Ini volume sampah yang paling tinggi tentu di pusat perbelanjaan sebanyak 77 meter kubik per hari. Nah, volume limbah padat B3 ini tentu
perlu penanganan sehingga tidak mengganggu kesehatan warga masyarakat. Next. Untuk sebaran pemukiman kumuh di Kabupaten Mesuji, ada beberapa desa ya, seperti Wiralaga Mulia dan Wiralaga 1. Ini kumuh ringan, cuman beberapa lokasi ini memerlukan penanganan agar nanti wilayah kumuh ya yang terdelineasi ini bisa kita tekan sehingga beberapa kawasan ini nanti akan berubah dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang asri. Next. Nah, ini adalah peta sebaran kawasan kumuh di Kabupaten Mesuji tadi yang datanya seperti tabel di atas. Kita kita tuangkan di dalam peta, dan peta ini kami dapat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemilikan Kabupaten Mesuji di tahun 2022. Next. Untuk bencana alam di Kabupaten Mesuji, banjir ini terjadi di beberapa kecamatan seperti Rawajitu Utara, kemudian Mesuji Timur, dan Sipang Pematang, serta Serdang. Yang paling banyak ini ada di Kecamatan Mesuji Timur dan Sipang Pematang. Sehingga memang perlu penanganan, sehingga banjir ini walaupun tidak bisa dihilangkan, tetapi memang bisa diupayakan untuk mitigasi dalam penanganannya. Selain banjir juga ada banjir rob. Kemudian banjir rob ini karena terjadi peningkatan dari ketinggian air laut ya, sehingga terjadi banjir rob ini perlu penanganan juga karena di beberapa tempat Mesuji Timur dan Sipang Pematang. Bukan, maksud saya di Kecamatan Mesuji ya. Ini ada 1 kecamatan dari 7 kecamatan ini terjadi banjir rob karena Kecamatan Mesuji ini daerahnya cenderung rendah. Ya, next. Nah, ini adalah peta rawan bencana banjir di Kabupaten Mesuji. Ada beberapa daerah yang kita memerlukan penanganan sehingga banjir itu bisa kita mitigasi kejadiannya. Ya, next. Nah, untuk peta risiko bencana kekeringan, nah selain banjir, pada waktu musim kemarau, tentu ada juga bencana kekeringan di Kabupaten Mesuji. Ini kita lihat yang warna merah ya. Warna merah ini di kecamatan sebelah ini, Rawajitu Utara, masih, kalau untuk kekeringan, Rawajitu Utara termasuk aman. Mesuji Timur masih aman. Nah, jadi sebelah selatan Mesuji Timur ini yang memerlukan penanganan pada waktu musim kemarau. Ya, next. Nah, ini adalah peta risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mesuji. Nah, ini tadi di Rawajitu Utara ya, karena ada lahan gambut, jadi warnanya merah. Dan pada musim kemarau ini rawan terjadi kebakaran. Next. Nah, untuk resiko bencana gempa bumi di Kabupaten Mesuji ini alhamdulillah relatif lebih aman, di mana memang warnanya warna hijau, sehingga cenderung lebih aman daripada resiko bencana
gempa bumi. Kemudian next. Nah, untuk bencana longsor, karena memang di Kabupaten Mesuji topografinya itu cenderung landai ya, sehingga ini untuk bencana longsor alhamdulillah sangat kecil potensinya. Next. Nah, untuk peta curah hujan di Kabupaten Mesuji ini cenderungnya untuk curah hujan di Kabupaten Mesuji ini cenderung yang warna hijau ya, bukan ya, biru ya. Biru ini termasuk intensitas tinggi. Intensitas tinggi sehingga ini memang berpotensi menimbulkan banjir, sehingga penanganannya tentu memerlukan saluran drainase yang baik, serta memelihara hutan ya yang ada. Jadi memang hampir di seluruh kecamatan ini intensitasnya cukup tinggi, kecuali yang di Kecamatan Mesuji ya di atas ini lebih rendah intensitasnya. Oke, next. Untuk resiko bencana cuaca ekstrim, ini Kabupaten Mesuji banyak yang warna merah ya. Warna merah ini berarti tingkat resiko karena cuaca ekstrim lumayan tinggi, sehingga perlu pengelolaan untuk mencegah atau memitigasi bencana yang ada. Next. Untuk sektor kesehatan, ada beberapa jenis penyakit utama yang diderita masyarakat. Ini di tahun 2017 sampai di 2021. Dari statistik, ini ada peningkatan di hipertensi ya. Hipertensi ini dipengaruhi oleh gaya hidup. Namun memang untuk hipertensi memang ini secara umum gaya hidup mempengaruhi tekanan darah, kemudian ada penyakit diare, kemudian pneumo, tipus. Nah, untuk penyakit akibat lingkungan ini cukup banyak ya, terutama diare, kemudian tipes, TBC paru, campak. Nah, ini adalah penyakit-penyakit akibat lingkungan. Sedangkan untuk gaya hidup itu seperti hipertensi dan diabetes. Ya, ini terindikasi juga di Kabupaten Mesuji cukup lumayan banyak. Ya, next. Nah, untuk jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji tahun 2016 sampai 2020, data bersumber dari BPS di Kabupaten Mesuji, ini untuk di 2020 penduduk mengalami peningkatan. Dari hasil FGD itu kita mendapat informasi bahwa Kecamatan Pancajaya itu mengalami peningkatan itu terbanyak dari penduduknya pindah ya, pindah. Jadi bukan dari angka kelahiran. Tapi memang karena memang Kabupaten Mesuji merupakan daerah berkembang sehingga terutama di sektor pertanian dan perdagangan, sehingga menarik masyarakat untuk datang dan tinggal, sehingga penduduknya akan meningkat. Next. Nah, untuk peta kepadatan penduduk, nah ini yang merah itu adalah daerah di mana kepadatan penduduk itu adalah tinggi. Nah, saya belum tidak terbaca ini kecamatannya. Tapi yang pasti yang merah ini adalah wilayah kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya. Next. Nah, untuk peta perumahan dan pemukiman di Kabupaten Mesuji, ini sumbernya dari laporan pendahuluan RP2KB Kabupaten Mesuji tahun 2022. Next.
Selanjutnya ada peta jaringan jalan di Kabupaten Mesuji, di mana memang isu infrastruktur ya menjadi isu yang sedang hangat dan menjadi penting karena sudah ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa infrastruktur itu akan mempengaruhi mobilitas barang dan orang, kemudian akan kondisi jalan yang rusak tentu akan meningkatkan biaya operasional bagi logistik. Itu sudah ditekankan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk kondisi jalan di Kabupaten Mesuji, alhamdulillah jalannya lebar ya. Jadi memang di Kabupaten Mesuji tidak ada masalah jalan sempit, tapi jalannya lebar-lebar. Mungkin untuk kualitas kondisinya memang perlu peningkatan supaya bisa ditekan untuk jalan yang rusak. Kemudian next selanjutnya, kemudian ini adalah data dari KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji ya, tahun 2017 sampai 2022 untuk populasi ternak ya, sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan babi. Next. Nah, kalau ini adalah populasi ternak unggas di Kabupaten Mesuji. Ada ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras daging, itik, kelinci, puyuh, dan merpati. Alhamdulillah di Kabupaten Mesuji ada beberapa daerah yang sudah melakukan budidaya kelinci, kemudian puyuh, dan merpati untuk diversifikasi makanan ya, terutama daging. Dan untuk populasi ternak besar ya, seperti sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda. Kuda ini hanya di Tanjung Raya 6 ekor. Nah, mungkin ini perlu peningkatan ya. Mungkin kalau yang kuda ini digunakan untuk pariwisata ini. Kemudian yang untuk sapi alhamdulillah sudah banyak juga, 9.525 ekor. Sedangkan kerbau 28 ekor. Nah, untuk populasi kambing ini juga karena memang penggemarnya banyak, jadi memang kambing cukup banyak dibudidayakan di kawasan Mesuji. Bapak Ibu sekalian, populasi ternak unggas maupun sapi dan ternak besar itu diperlukan sebagai upaya ketahanan pangan dan upaya gizi ya bagi masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah peta ecoregion ya Kabupaten Mesuji. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Mesuji. Ini warna merah ini lahan gambut ya. Kemudian ini dataran aluvial. Kemudian ini adalah jadi memang di Kabupaten Mesuji ini kalau dilihat dari petanya ini adalah dataran kaki gunung api. Kemudian ada lahan gambut, ini juga lumayan banyak, sehingga memang dengan kondisi seperti ini, untuk kondisi lingkungan perlu dilakukan upaya-upaya kalau banjir, kalau kering, musim kering itu terjadi rawan kebakaran untuk wilayah gambut. Kalau memang musim hujan ini untuk lahan, untuk air cenderung asam, sehingga daerah dengan kondisi lahan gambut perlu penanganan, terutama penyediaan air bersih bagi masyarakat sekitarnya. Oke, next. Nah, ini adalah grafik persentase ecoregion yang tadi digambarkan di peta. Untuk lahan gambut sebesar 35% ya. Dataran kaki gunung api itu 57%, dan dataran fluvio itu 8%. Jadi paling tinggi itu adalah dataran kaki gunung api sebesar 57%. Oke, next.
Nah, ini adalah peta geologi ya. Peta geologi ini apa namanya, di Kabupaten Mesuji batuan penyusun ya, batuan penyusun ini tidak terlalu jelas ini di HP saya ya. Tapi intinya geologi itu adalah peta batuan penyusun di permukaan bumi, lapisan batuannya. Di Kabupaten Mesuji ini cukup beragam susunan apa namanya peta batuannya. Oke, next. Nah, ini jenis morfologi tadi ada beberapa morfologi yang tersusun di Kabupaten Mesuji, dataran fluvial Sumatera, kemudian gambut Sumatera, kemudian dataran pantai Sumatera Timur, dan dataran vulkanik jalur Bukit Barisan. Nah, ini yang paling banyak ini dataran vulkanik jalur Bukit Barisan sebesar 125.154,4 hektar. Ya, next. Nah, untuk peta morfologi yang tadi disampaikan di tabel, nah ini paling banyak ini di Kecamatan Pancajaya, Waiserdang, Simpang Pematang, ya cukup ya terbagi dua sih ini kalau dilihat dari petanya. Oke, next. Nah, untuk peta topografi eh, secara umum di Kabupaten Mesuji tidak terlalu signifikan ya apa namanya ketinggian lahan karena tidak ada gunung juga. Jadi secara topografi itu relatif datar. Ya, next. Nah, ini adalah peta kelerengan. Nah, peta kelerengan ini memang penting disusun ya untuk mengetahui potensi longsor. Tapi untuk tingkat kelerengan di Kabupaten Mesuji itu tidak terlalu tinggi, sehingga relatif datar. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah peta jenis tanah di Kabupaten Mesuji. Ini sumbernya dari laporan kajian kawasan industri Kabupaten Mesuji tahun 2021. Oke, next. Nah, untuk daya dukung lahan di Kabupaten Mesuji, untuk potensial ini alhamdulillah tinggi ya, 117.535 hektar. Jadi untuk potensial ini tentu perlu apa namanya penanganan ya, sehingga lahan di Kabupaten Mesuji itu bisa tergarap secara optimal. Oke, next. Peta daya dukung lahan. Nah, ini kami dapatkan dari laporan antara dokumen revisi RTW Kabupaten Mesuji tahun 2021-31. Oke, next. Nah, untuk daya tampung lahan di Kabupaten Mesuji tahun 2021 secara berdasarkan kecamatan terbagi menjadi lahan permukiman, kemudian kebutuhan lahan rumah, kemudian lahan PSU, kemudian lahan permukiman, rasio daya tampung, kemudian sisa lahan permukiman. Nah, ini alhamdulillah mencukupi sehingga lahan masih bisa menampung daya dukung hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Next. Bentar mas, izin. Ya. Ya. Itu kok di RT apa RT RW 2000 berapa tadi itu 2031 sampai 2000 sampai 31 ya? 2011 sampai 31 ya? Ya, itu sumber datanya. Kita nggak pakai itu lagi mas, pakai yang kayak LS yang RT RW yang terbaru aja. Oh ya, yang terbaru kemarin sudah 2023, 2023, 2043. Oke, oke. Nanti ini berarti kita rubah datanya, kita ambil tapi secara umum masih mencukupi.
Nanti kita ganti ya Pak Agung ini ya tabelnya. Tabel 79 daya tampung lahan ya. Oke. Oke, next. Peta daya tampung lahan Kabupaten Mesuji. Nah, ini sudah terbaru sih ini laporan KLS RTL Kabupaten Mesuji tahun 2023-2023. Nah, cuman mungkin dari tabelnya ya yang dirubah. Oke, next. Selanjutnya. Peta daya tampung lahan. Oke, next. Nah, ini peta dasar revisi RT RW Kabupaten Mesuji ini diolah sih. Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Mesuji. Oke, next. Nah, ini adalah perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Mesuji. Untuk dari 7 kecamatan, 6 kecamatan itu adalah surplus, sedangkan 1 kecamatan di wilayah Serdang itu mengalami defisit daya dukung pangannya. Oke, next. Nah, ini untuk daya dukung air ya. Untuk daya dukung air di Kabupaten Mesuji ada beberapa parameter seperti curah hujan, kemudian evapotranspirasi. Nah, ini curah hujan. Jadi ini dari bulan Januari sampai dengan bulan September itu defisit. Kemudian di bulan Oktober, November, Desember ini surplus karena memang ini adalah musim penghujan. Jadi dari data ini memang kalau musim ini memang air ya di Kabupaten Mesuji ini harus memerlukan penanganan dari sisi kuantitasnya. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk jasa ekosistem dan sistem pewarnaan pada peta. Nah, memang ini untuk kelas 1 warnanya merah, kemudian kelas 2 oranye, kelas 3 kuning, kemudian kelas 4 hijau muda, kelas 5 adalah hijau tua. Kelas 1 sangat rendah, warnanya merah. Kelas 2 warnanya oranye, itu keterangannya adalah rendah. Kemudian kelas 3 warnanya kuning, ini adalah keterangannya sedang. Kemudian kelas 4 hijau muda, keterangannya tinggi. Dan kelas 5 hijau tua itu sangat tinggi. Next. Nah, ini adalah peta jasa ekosistem pengaluran tata air dan banjir, di mana tadi dikategorikan dalam 5 kelas. Nah, untuk merah ini adalah tinggi, kemudian oranye, kemudian sangat tinggi ya, kemudian warna kuning sedang, kemudian warna hijau muda ini tinggi. Ini tinggi, kemudian yang itu sangat tinggi, yang hijau. Oke, next. Nah, ini adalah tabel jasa ekosistem penyedia pangan. Nanti akan dibuat peta dengan kategori yang saya sebutkan tadi, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kalau sedang tadi warnanya kuning, kemudian sangat tinggi warnanya merah. Oke, selanjutnya. Nah, ini sangat tinggi ya, warnanya merah, itu di Kecamatan Siwang Patang, kemudian West Serdang, Pancajaya. Untuk jasa ekosistem penyedia pangan. Jadi yang warna hijau itu adalah daya dukungnya bagus ya di Kecamatan Rawasitu Utara ini sebagai lumbung pangan ini. Kemudian kalau yang
di Weserdang Pancajaya ini relatif lebih rendah daripada Kecamatan Rawajito Utara dalam penyediaan jasa pangannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini jasa ekosistem penyedia air bersih. Ini kategori sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, ini untuk yang sangat tinggi ini berada di Kecamatan Weserdang ya. Weserdang. Kemudian, oh sorry, maaf, 11.000 ini di Kecamatan Tanjung Raya ya, tinggi. Kemudian yang sangat rendah ini berada di Simpang Pematang dan Weserdang. Ini sangat rendah untuk jasa ekosistem penyediaan air bersihnya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di dalam peta, ini kita gambarkan di dalam peta ini, peta jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Mesuji. Oke, selanjutnya. Untuk jasa ekosistem pendukung biodiversitas, untuk yang sangat tinggi, ini ada di Kecamatan Tanjung Raya, disusul Kecamatan Weserdang. Sedangkan yang sangat rendah itu yang paling banyak di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Tanjung Raya. Oke, next. Nah, ini peta diolah ya dari data tersebut, peta jasa ekosistem pendukung biodiversitas. Oke, selanjutnya. Nah, permasalahan dan terkait lingkungan hidup, isu pokok yang diselesaikan dari hasil forum group discussion itu adalah yang pertama, menurunnya kemampuan ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air, kemudian berkurangnya luas lahan pangan di daerah-daerah lumbung pangan di Kabupaten Mesuji. Nah, ini ada isu pokok yang harus segera diselesaikan. Yang pertama tentang air dan yang kedua tentang lahan pangan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mempermudah analisa itu permasalahan lingkungan dengan kondisi fisik dan non fisik ini bisa kita lihat yang pertama ya, alami dan buatan ini fisik, penyebab permasalahannya kualitas air, udara, kualitas lahan dan tata kelola. Kemudian untuk kemampuan ekonomi hunian ini akan mempengaruhi terhadap komponen sosial ekonomi. Nah, untuk kependudukan dan perilaku budaya ini akan mempengaruhi sosial budaya masyarakat. Nah, untuk kebijakan pengembangan, nah ini adalah eksternal ya, yang akan menyebabkan nanti terhadap kualitas lingkungan yang ditimbulkan. Oke, next. Nah, untuk uraian isu pokok yang akan diselesaikan 30 tahun ke depan, itu dari hasil telaahan. Yang pertama, perlu koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan internal di Kabupaten Mesuji maupun di eksternal di luar wilayah Kabupaten Mesuji, karena memang lingkungan hidup saling berhubungan, tidak mengenal batas administratif, ini perlu dikelola secara bersama-sama, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan. Yang pertama tadi dengan Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, kemudian Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian yang kedua perlu diselesaikan tentang sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri, karena memang dari hasil penelitian, jurnal-jurnal penelitian yang dipublis, untuk limbah itu dari limbah cair yang menyumbang terhadap pencemaran itu didapat terbesar adalah air limbah domestik atau rumah tangga yang tidak dikelola. Kemudian oleh karena itu di beberapa kota besar seperti Jakarta dan di daerah lain di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Jawa Barat,
itu sudah menerapkan sistem pengelolaan air limbah terpadu. Jadi air limbah domestik terpadu maksud kami, sehingga air limbah yang dibuang dari rumah tangga itu diolah dulu baru bisa dibuang ke badan perairan. Karena memang air limbah domestik rumah tangga menyumbang pencemaran yang cukup besar. Kemudian dampak perubahan iklim, baik abrasi maupun peningkatan muka air laut. Nah, untuk Kabupaten Mesuji memang tidak terdapat laut ya dari wilayah Kabupaten Mesuji, tetapi memang karena eh, apa namanya isu pemanasan global itu bisa mempengaruhi air laut yang di wilayah lain di Kabupaten Mesuji seperti di Kabupaten Tulang Bawang itu karena jaraknya juga dekat itu akan bisa meningkatkan ketinggian muka air laut yang akan mempengaruhi kejadian rob ya terutama di wilayah Rawajito Utara. Kemudian yang keempat adalah isu debit ketersediaan air baku, tentu memerlukan kontinuitas dan keberlanjutan, terutama tadi dari peta jasa ekosistem air bersih, ada beberapa wilayah yang warnanya merah ya, itu berarti sangat tinggi tekanan terhadap kebutuhan air baku. Kemudian sistem pengelolaan air minum dan sistem pengelolaan air sampah. Nah, sistem pengelolaan air minum ini tadi ada beberapa wilayah di Kabupaten Suci, airnya cenderung asam, sehingga perlu rencana program dan kegiatan yang mendukung agar wilayah tersebut bisa terpenuhi kebutuhan air minumnya. Kemudian sistem pengelolaan sampah, di mana tadi dari hasil data bahwa memang sampah akan meningkat setiap tahun sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga perlu penyiapan lahan TPA maupun pengelolaan untuk mengurangi jumlah sampah dari sumbernya. Kemudian next. Nah, ini penurunan muka air tanah. Nah, penurunan muka air tanah ini maksudnya peningkatan air bor ya, terutama di sektor industri, tentu akan menurunkan muka air tanah, apalagi untuk tingkat kelulusan air di Kabupaten Mesuji itu termasuk tinggi ya. Jadi dari peta cakupan air tanah yang dipaparkan sebelumnya tadi, Kabupaten Mesuji termasuk bukan daerah cakupan air tanah. Artinya air tanah itu tidak disuplai dari wilayah hulu seperti Kota Bumi maupun daerah tinggi lainnya, tetapi mengandalkan dari air hujan. Sehingga pemakaian air tanah yang tinggi itu bisa menurunkan muka air tanah yang akan mengaruhi ketersediaan air bersih di masyarakat. Kemudian isu yang ke-10, kejadian bencana. Bencana yang terjadi di Kabupaten Suci dari data BPBD tadi, baik berupa banjir, kemudian banjir rob, kemudian kekeringan dan kebakaran hutan. Nah, ini menjadi isu yang ke-10 yang perlu dikelola di Kabupaten Suci. Kemudian pengelolaan ruang terbuka hijau, kemudian kualitas udara. Nah, kualitas udara dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Suci masih menunjukkan kualitas udara yang baik, namun apabila tidak dikelola juga tidak mungkin itu akan kualitasnya akan menjadi buruk, terutama dari hasil sektor industri maupun transportasi di Kabupaten Suci. Kemudian yang ke-13, kualitas air sungai, lalu waduk dan rawa, kemudian alih fungsi kawasan lindung, kerusakan hutan dan lahan. Nah, ini juga menjadi isu yang perlu ditangani untuk 30 tahun ke depan. Next. Kemudian untuk target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama pembangunan Kabupaten Mesuji yang sejalan dan diselenggarakan itu perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kemudian kualitas dan fungsi lingkungan hidup berada pada posisi yang optimal dalam mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera. Seperti tadi yang telah kami paparkan, ada beberapa daerah
dengan tekanan misalnya ketersediaan air minum yang kurang, tentu membutuhkan penyediaan air minum baik melalui perpipaan maupun pengolahan air baku sehingga bisa meningkatkan ketersediaan sumber air minum. Next. Nah, untuk target RPPLH Kabupaten Suci tahun 2022 sampai 2051 untuk indikator kualitas air, indikator kualitas udara, kemudian IKL dan IKLH, target 5 tahunan ini disusun sehingga kinerja daripada instansi pemerintah yang membidangi lingkungan, baik berupa dinas lingkungan hidup, kemudian perindustrian, kesehatan, pangan, nah itu juga bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Oke, selanjutnya. Kemudian indikator daya dukung dan tampung itu merupakan ukuran kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di atasnya ya, seperti yang sudah kita paparkan tadi, dan diperhitungkan sebagai tingkat kinerja jasa lingkungan hidup atau jasa lingkungan yang merupakan fungsi dari kondisi karakteristik bentang lahan, iklim, tutupan lahan existing di atasnya. Oke, next. Nah, untuk arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, satu, kita memerlukan penetapan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan. Seperti hutan lindung, nah itu juga harus ditetapkan. Kemudian kawasan lindung dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk peruntukan penggunaan lahan itu perlu disesuaikan dengan fungsi lingkungannya. Kemudian mempertahankan kondisi dan fungsi daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi. Selanjutnya, next. Ya, untuk penutup ada beberapa dokumen pendukung. Yang pertama sosialisasi dokumen RPPLH, kemudian tahap legalisasi dokumen RPPLH, kemudian monitoring dan evaluasi, kemudian review dokumen RPPLH. Mungkin demikian yang bisa kita paparkan pada siang hari ini. Di dalam penyampaian RPPLH nanti di hari Kamis di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tentu memerlukan latihan dan perbaikan presentasi tadi ya, seperti tabel, kemudian ada beberapa yang perlu direvisi tadi yang seperti yang Pak Bambang sampaikan. Mudah-mudahan perbaikannya bisa kita laksanakan segera, dan untuk pemaparan